Sidang untuk perkara nomor 28 dan 37 PUU 23 Romawi 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri untuk perkara nomor 28. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia. Kami adalah kuasa hukum untuk perkara nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kami mendapatkan kuasa dari 29 orang yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan atau penyanyi. Yang hadir di sini adalah saya, Panji Prasetyo, didampingi oleh rekan kami, Dolok Siagian, Andi Rezaldi, Mikael Afril, Indra Darusman, dan Renata Sari. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang untuk perkara nomor 37, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami dari penasihat hukum dalam perkara nomor 37. Saya Frederick J. Pinakunari di sini bersama dengan rekan saya Rin Utami Dewi, Arin Cahya Mulyana, dan Wide Afriandi. Terima kasih. Terima kasih. Permohonan saudara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah diregistrasi dengan nomor perkara 28 tahun 2025 dan 37 tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kita mengadakan sidang pendahuluan, panel pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti diingatkan kepada saudara untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, lalu ditutup dengan petitum. Setelah itu, hakim panel kami bertiga akan memberikan nasihat kepada berkaitan dengan permohonan ini, dan secara bergantian, dan setelah itu sidang ini akan selesai. Silakan untuk perkara nomor 28. Terima kasih Yang Mulia. Permohonan yang diajukan dalam perkara nomor 28 adalah pengujian atas 5 pasal dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu pasal 9 ayat 3, pasal 23 ayat 5, pasal 81, pasal 87 ayat 1, dan pasal 113 ayat 2. Sementara pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji adalah pasal 28 ayat D tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta pasal 28G ayat 1 yang utamanya mengenai perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang Mulia, secara singkat kami ingin sampaikan alasan utama mengapa 5 pasal ini diajukan. Nanti alasannya nanti mulai dari legal standing dulu. Legal standing, oh ya. Ya, kalau kewenangan mahkamah nanti tunggu nasihat. Kalau legal standing, jadi legal standing baru alasan. Baik. Kenapa ini para pemohon yang Ini kan pekerja seni ini merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya 5 norma yang dimohonkan pengujian itu. Silakan. baik. Secara singkat, Yang Mulia, disampaikan bahwa 29 orang Ini baru masuk ya? Besok nggak boleh ada yang telat lagi ya? Silakan. boleh kami lanjutkan, Mulia? Silakan. Baik, terima kasih. Bahwa 29 pelaku pertunjukan atau penyanyi yang melakukan uji material ini terdiri dari beberapa orang yang sudah sangat senior, yang sudah lebih dari 30 atau 40 tahun berkarir, termasuk juga beberapa penyanyi yang mungkin belum di bawah 5 tahun. Tapi mereka mengalami kegelisahan dan merasa
terjadi ketidakpastian hukum dalam menjalankan profesinya, karena ada beberapa kasus yang sebelum permohonan ini diajukan itu tidak menjadi masalah buat mereka, tapi beberapa saat terakhir ini karena adanya beberapa penafsiran dan beberapa pelaksanaan undang-undang di lapangan yang menyebabkan mereka merasa profesi mereka diliputi ketidakpastian dan bahkan ketakutan. Secara singkat ada beberapa kasus yang fenomena yang kami sampaikan di sini, itu seperti kasus yang dialami oleh grup band The Groove, di mana Rika Ruslan, salah satu mantan personil, mengirimkan somasi kepada anggota-anggota band The Groove, dilarang untuk menyanyikan lagu ciptaan Rika Ruslan, dan Rika melarang lagu tersebut kecuali dilakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Rika sendiri. Padahal selama ini pembayaran royalti tunduk kepada ketentuan undang-undang dan peraturan menteri yang tarif ditentukan oleh pemerintah. Kasus lain adalah kasus yang dialami oleh Semi Semorangkir, di mana ada juga mantan anggota band yang kemudian mengirimkan somasi kepada seluruh anggota band untuk menyanyikan lagu, dan kemudian selain meminta menegur untuk memberikan izin secara langsung, mereka juga meminta pembayaran dengan tarif tertentu. Padahal dalam undang-undang hak cipta yang selama ini berjalan sudah dijamin bahwa pelaku pertunjukan tidak perlu meminta izin untuk membawakan sebuah karya siapapun sepanjang membayar royalti kepada LMK. Kemudian juga ada kasus yang dialami oleh Agnes Monica, ini bahkan sudah dalam bentuk gugatan dan laporan polisi mengenai hal yang sama, mengenai dianggap tidak meminta izin dan tidak melakukan pembayaran royalti langsung kepada pencipta. Dan terakhir, kasus yang kami gambarkan di sini adalah kasus yang dialami oleh Once Mekel, ya, yang juga dilarang oleh membawakan lagu Dewa, ya, dan kalau Once tetap membawakan lagu Dewa, dia harus melakukan izin langsung dan membayar langsung kepada pencipta. Bahwa 29 orang penyanyi yang mengajukan permohonan uji materi ini merasa bahwa mereka berpotensi untuk mengalami hal yang sama, ya, yaitu diharuskan meminta izin langsung dan membayar royalti kepada pencipta. Hal tersebut di mana sangat berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian,